Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Rahmawati selaku mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Topik yang akan kita bahas adalah ciri-ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Dalam ciri-ciri prosodi ini meliputi nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Yang pertama, nada. Berdasarkan buku Masnur Musli dalam penuturan bahasa Indonesia, tinggi rendahnya nada, suara tidak fungsional atau tidak membedakan makna ketika penutur mengucapkan aku membaca buku dengan nada tinggi, sedangkan atau rendah makna yang sama saja. Begitu juga dalam tingkatan lingual yang lebih besar, frasa, klausa, dan kalimat. Nada rendah ditandai dengan angka 1, nada sedang ditandai dengan angka 2, nada tinggi ditandai dengan angka 3, dan nada sangat tinggi ditandai dengan angka 4. Yang kedua, tekanan. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi membedakan maksud dalam tataran kalimat sintaksis, tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata atau leksis. Dalam tataran kalimat, tidak semua mendapatkan tekanan yang sama, hanya kata yang dipentingkan atau dianggap penting saja yang mendapatkan tekanan atau aksen. Contoh kalimat menggunakan tekanan yang berbeda. Pertama, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Kedua, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Ketiga, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Keempat, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Kelima, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Pada kalimat pertama mendapatkan tekanan pada kemarin, sedangkan kalimat kedua mendapatkan tekanan pada teman. Yang ketiga mendapatkan tekanan pada saya. Yang keempat mendapat tekanan pada kata menyimpan. Yang kelima mendapat tekanan pada. Yang ketiga, durasi. Durasi tidak jauh berbeda dengan tekanan. Durasi atau panjang pendek ucapan dalam bahasa Indonesia tidak berfungsional dalam tataran kata, tetapi fungsional dalam tataran kalimat. Dalam tataran kata silaba pertama pada kata jatuh diucapkan panjang, jatuh bermakna sama ketika kata itu diucapkan panjang pada silaba kedua. Jatuh diucapkan panjang pada kedua silabanya. Jatuh. Dalam tataran kalimat, ucapan panjang pada silaba terakhir bermaksud mencari perhatian atau penyengatan. Misalnya dalam kalimat berikut, awas jatuh diucapkan awas jatuh. 1, 2, 3 diucapkan 1, 2, 3. Saya sedih sekali diucapkan saya sedih sekali. Dia sangat perhatian padaku diucapkan dia sangat perhatian padaku. Yang keempat, jeda. Jeda atau kesenyapan ini terjadi di antara dua bentuk linguistik, baik di antara kalimat, antar frasa, antar kata, antar morfem, antar silaba, maupun antar fonem. Jeda di antara dua bentuk linguistik yang lebih tinggi tatarannya, lebih lama kesiapannya bila dibandingkan dengan yang lebih rendah tatarannya. Jeda antar kalimat lebih lama bila dibandingkan dengan jeda antar frasa. Jeda antar frasa lebih lama bila dibandingkan dengan jeda antar kata. Begitu juga seterusnya. Sementara itu, Abdul Khair menjelaskan jeda atau persendian berkenaan dengan hentinya bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan antara dua segmen ujaran. Jeda ini bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam internal juntur dan sendi luar open juntur.
Dan yang kelima, intonasi. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam membedakan maksud kalimat. Bahkan dengan dasar kajian pola-pola intonasi ini, kalimat bahasa Indonesia dibedakan menjadi kalimat berita, deklaratif, kalimat tanya, interrogatif, dan kalimat perintah, imperatif. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.